Halo, saya Hendra, Sobat Edukasi Nusantara. Jumpa lagi. Kali ini akan melakukan percobaan sangat sederhana menggunakan peralatan-peralatan dan bahan yang ada di rumah. Ya, seperti ini gelas berisi air bening, ada corong, ada sedotan kecil, ada bekas minuman ya. Ini namun saya tutup capnya atau mereknya ya. Juga ada paper clip. Ini ada dua wadah paper clip saya sediakan, ini dan ini. Ini paper clip ya. Nah, yang pertama kali adalah wadah ini, wadah kecil diisi dengan air. Supaya mudah, maka menggunakan corong sampai penuh ya. Sampai penuh. Ini udah penuh tapi masih bisa diisi. Bisa diisi dengan cara menambahkan dari sedotan sedikit-sedikit ya. Nah, ini lihat, ini sudah terlihat cembung ya airnya. Cembung. Saya dekatkan ke kamera. Lihat cembung ya. Kelihatan ya, gerak-gerak cembung. Nah, saya kembalikan ke tempat. Nah, sekarang kalau diisi paper clip, apakah airnya akan tumpah? Kita coba ya. Dengan satu paper clip kita masukkan ke dalam air ini. Pelan-pelan dengan hati-hati ya, jangan dilempar. Didekatkan lalu lepaskan. Lihat, airnya tidak tumpah. Dengan satu paper clip air tidak tumpah. Sekarang ditambah dua paper clip ya. Masih bertahan juga. Loh, kok bisa? Harusnya dengan cembung kan, harusnya dengan ditambah benda akan tumpah ya. Tapi ini kok enggak gitu ya. 3, 4, 5, 6, 7. Belum tumpah juga, tapi airnya makin cembung ya. Nah, mengapa tidak tumpah? Ini bicara tegangan permukaan dari air ya. Jadi sebenarnya air itu kan terdiri dari molekul-molekul air, H2O namanya. Itu istilah kimianya. Ada unsur H, ada atau hidrogen, dan unsur O atau oksigen. H bermuatan positif dan O atau oksigen bermuatan negatif. Nah, di antara molekul-molekul air itu terjadi ikatan, terjadi tarik-menarik ya. Nah, misalkan unsur hidrogen yang bermuatan positif tarik-menarik dengan unsur oksigen yang bermuatan negatif. Demikian seluruhnya di permukaan air itu seperti itu. Jadi ada tegangan permukaan. Jadi tegangan permukaan ini seperti selaput ya. Selaput di permukaan tersebut. Selaput. Jadi ketika kita masukkan beberapa benda, paper clip, bahkan tadi sampai 7, itu airnya tidak tumpah. Jadi karena ada tegangan permukaan di permukaan air ini, sehingga airnya meskipun sudah diisi dengan paper clip beberapa buah sampai 7 buah tadi, juga airnya tidak tumpah. Kita coba lagi sampai berapa jumlah paper clip yang menyebabkan air tumpah. Tadi sudah 7, lanjut 8. Yang moncongnya dulu ya. 9, 10, 11. Lihat makin cembung. 12. Jadi ada selaput itu makin ke atas, cembungnya makin ke atas. Jadi airnya tidak tumpah, tertahan tegangan air itu sendiri, makin cembung, makin cembung, makin cembung. Ya, berapa banyak paper clip yang dimasukkan ke dalam air hingga permukaan air akan tumpah. Saya isikan lagi ini air ke dalam ini.
ditambahkan lagi air dengan pipet dengan ini. Nah, sekarang sudah cukup ya. Sudah cukup. Nah, ini udah nampak cembung. Saya perlihatkan permukaan air yang cembung tadi ya. Dari dekat kelihatan. Kelihatan sekali. Tuh, kelihatan sekali. Lalu saya coba masukkan lagi sampai airnya tumpah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sekarang udah 21 belum tumpah juga ya. Jadi ini 21 sudah tumpah. Sudah tumpah ya. Ini sampai muat 21. Begitu banyak. Jadi ini untuk menguji bahwa di dalam permukaan air itu ada tegangan permukaan air. Akibat atau tegangan permukaan ini akibat ikatan tarik-menarik antar molekul air yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi kayak bentuk selaput. Ketika ditambahkan paperclip itu kan nambah volume sebenarnya ya. Nah, tapi tidak langsung pecah karena itu ada selaput setelah menahan sampai tidak kuat lagi dalam jumlah paperclip yang maksimum, dan pada jumlah 21 tadi air naik tumpah. Demikian percobaan saudara ini. Nah, dan silahkan dicoba. Apa sih untuk apa belajar dengan permukaan ini? Ya, kita tentunya pasti ada manfaatnya. Di alam sendiri ada fenomena tentang tegangan permukaan air. Misalkan, pernahkah kamu memperhatikan bahwa ada hewan serangga kecil yang hidup di air, yang memang di atas air hidupnya? Kalau dalam bahasa Sunda namanya engkang-engkang. Kalau bahasa Indonesia, kalau tidak salah, anggang-anggang. Seperti itu. Karena memang kakinya anggang, satu dengan lain jauh. Nah, nanti bisa lihat, ditelusuri di dalam YouTube atau di website, bisa dicarikan mengenai hewan tersebut. Nanti perhatikan bagaimana hewan tersebut atau serangga tersebut yang memang ringan bisa berada di permukaan air. Mari kita simak bersama. Nah, seperti ini. Oh, ini dia. Kakinya jarang-jarang, ini banyak sekali hidup di air. Nah, ini. Jadi permukaan air ini ada tegangan permukaan seperti selaput. Nah, engkang-engkang ini atau anggang-anggang ini bisa berada
di atas air dan dia bisa berenang. Lihat, di antara kaki-kakinya itu ada cekung. Jadi memang menggambarkan bahwa permukaan itu seperti selimut, seperti itu. Demikian, terima kasih. Saya Hendra, Sobat Edukasi Nusantara.